pada waktu ini kita bicara tentang silikat. Apa itu silikat? Silikat itu adalah dari namanya ya, silikon dan silika, silikon dan oksigen ya. Kemudian ada akhiran at. Nah, biasanya dalam kimia yang akhiran at itu adalah anion bermuatan negatif. Jadi kita tahu ada ion fosfat PO43 negatif, nitrat NO3- juga negatif. Kemudian sulfat juga SO42- juga negatif. Anion-anion. Maka silika itu demikian. Silika dalam bentuk negatif, anion negatif. Maka inilah silikat dengan rumus SiO4 4 X dengan muatannya adalah 4-2X dengan N menunjukkan berapa dia berpolimerik ya. Di mana 0 kecil sama dengan X sama dengan kecil dari 2 ini, maka inilah rumus dari suatu silikat. Jadi bukan hanya SiO4 saja, tapi mungkin ada Si2O7 sekian min dan seterusnya nanti. Kemudian kalau kita ambil yang paling sederhana dari silikat yaitu SiO4 4- seperti ini, SiO4 4- di mana Si-nya di tengah-tengah tetrahedral dan OOO juga di sekitarnya. Maka kemudian atom O ini kemudian bukan hanya sebagai terminal fungsinya, maka dia juga bisa berfungsi sebagai terminal, yaitu sebagai ikatan atau jembatan bridging nanti dengan silikat-silikat yang lain. Jadi SiO, nah O yang ujung ini bisa berikatan kovalen dengan Si yang lain, membentuk struktur yang lebih kompleks daripada sekedar SiO4 seperti ini. Kemudian sekitar 95% dari batu-batu yang ada di kerak bumi itu adalah silikat SiO4 2-. Ini contohnya zirconium silikat ya, zirconium silikat. Kemudian juga ada di sini kalsium silikat dan nikel silikat seperti ini. Zirconium silikat ini semacam batu permata dan dia dibentuk dengan formula zirconium silikat dan 90% dari rock of the earth class, jadi batu-batu yang ada di permukaan bumi di mana mengandung silikat. Contohnya dari zirconium silikat. Ya. Selesai semuanya. Tadi kita katakan bahwasanya atom O dapat di-share dengan atom Si yang lain dari sebuah unit yang paling sederhana di sebuah silikat yaitu SO4 4- seperti ini, maka dia bisa O ini bisa di-share dengan Si yang lain menjadi sebuah struktur yang berjaringan dengan jaringan yang lainnya. Maka Anda lihat sekarang ini adalah contohnya. Sekarang ini adalah sebuah silikat di mana atom Si ada di tengah, maka atom O ini kemudian di-share dengan atom Si yang lain. Begitu pula atom yang ini di-share dengan Si yang lain sampai bentuk sebuah jaringan dengan jumlah atom Si dan O yang lebih banyak lagi menjadi sebuah struktur yang seperti ini. Orang biasa membuat singkatan ya, karena ini terlalu banyak membentuk struktur, maka ini orang juga membuat sederhana rumusnya menjadi Si2O5 2- untuk direpresentasikan oleh struktur yang seperti ada di depan sekarang. Pada slide ini kita akan bicarakan silikat tadi. Maka building block dasar yang utama dari struktural unit dari mineral silika itu adalah SiO4 tetrahedral. Jadi kita punya SiO4 tetrahedral SiO4 seperti ini, maka inilah kemudian yang bergabung membentuk struktur yang bermacam-macam nantinya. Nanti kita akan bahas itu. Tapi intinya adalah SiO4 silikat ini itulah merupakan building block yang akan menjadi seperti batu bata yang akan membentuk bangunan dari silikat-silikat mineral secara umum. Kemudian setiap atom Si itu berikatan kovalen dengan 4 buah atom O. Seperti sekarang yang ada silikon dengan atom oksigen, dan atom oksigen. Dan kita tahu bahwa silikon sebagai unsur-unsur golongan 4A, maka silikon menyeimbangkan bilangan oksidasi plus 4. Sehingga kemudian O memiliki bilang min 2, sehingga min 2, total min 8. Sementara silikon sendiri adalah 4+, sehingga total muatan dari tetrahedral ini adalah 4 plus 4 kali min 2 atau min 8 tadi sama dengan min 4. Sehingga muatan dari silika itu adalah min 4 di sini. Min 4 harusnya. Baik. Nah, terus semuanya, sekarang saya akan perkenalkan sebuah atau
tiga cara dalam hal menggambarkan sebuah struktur molekul. Jadi kita punya silikat sekarang antara silikon dengan oksigen dengan ikatan kovalen seperti ini. Maka umumnya sering kita menjumpai penggambaran dalam bentuk ball and stick seperti ini, yaitu atom-atom dalam bentuk bola-bola seperti ini. Atom-atom kemudian ada ikatan kovalen dalam bentuk garis-garis seperti ini. Ini arah silikon yang tengah O seperti ini. Saudara semuanya, ini namanya penggambaran ball and stick, bola dan tongkat ya, bola dan tongkat. Ini bola itu ada atomnya, tongkat ikatan kovalennya. Nah, pada model ball and stick ini, baik yang ini maupun yang di tengah ini, itu menunjukkan bahwasanya atom O dikelilingi atom silikon itu dikelilingi oleh 4 buah atom O yang lain. Seperti ini kita gambarkan, ataupun boleh seperti ini, gambaran dari sebuah ball and stick. Yang kedua adalah model space filling. Space filling kebetulan tidak ada gambarnya di sini ya, tapi itu juga diantara bagaimana menggambarkan seluruh space yang di sini itu kemudian ditutupi oleh oleh awan elektron. Kebetulan nggak ada gambarnya di sini. Dan yang terakhir adalah dengan jalan geometric shorthand model. Jadi model geometrik yang shorthand seperti ini ya, atau juga mungkin polyhedra. Namanya adalah polyhedra seperti ini juga bisa. Jadi ini namanya sebuah polyhedra, di mana silikon tadi atom-atomnya bola-bola tadi kita hilangkan, cukup kemudian kita gambarkan dengan titik yang representatif seperti ini. Jadi tetrahedral seperti ini adalah tetrahedral, dan kemudian kita ambil titik-titik pada inti atomnya, kemudian kita gambarkan dalam bentuk apa wujud dari geometri yang dibuat oleh molekul ini. Itu adalah garisnya, dan ini sekarang garis-garis yang saya bilang tadi, sebuah struktur polyhedra ya, struktur polyhedra. Baik semuanya, kadang-kala juga kemudian orang tidak menampakkan struktur ataupun ikatan kovalen stick tersebut, bahkan dengan jalan geometrinya yang difokuskan. Seperti ini sekarang ya, geometric shorthand model untuk gambar seperti ini namanya geometric shorthand model juga bisa. Dan ini adalah gambar di mana harusnya ada ikatan kovalen antara silikon dengan oksigen di sini, tapi sebenarnya tidak ditampilkan karena orang fokus kepada bagaimana polyhedral yang dibentuk oleh bidang ini, sehingga justru garis-garis ini, garis-garis pada bidang tetrahedral itu yang ditampilkan di sini. Pada slide ini, ini adalah anion-anion silikat dalam bentuk molekul yang diskrit. Diskrit itu artinya terbatas ya, tidak terbentuk polimerik ataupun struktur yang besar sekali, tapi dalam bentuk yang tertutup atau terbatas seperti ini. Yaitu Anda lihat sekarang itu ada 2 atom Si saja, bukan ada Si yang bergabung dengan Si yang lain, tapi hanya 2 buah Si sekarang. 2 buah Si saja, itu namanya sebuah anion silikat yang diskrit tersebut. Ini namanya diskrit molekul. Kita punya Si2O berapa nih? O7 ya. Iya, Si2O7 ini adalah contoh dari molekul yang bersifat diskrit, sebuah anion silikat yang bersifat molekul yang diskrit tersebut. Dan ini bisa digambarkan dalam bentuk gambar yang sederhana seperti ini, bentuk polyhedra seperti ini, ataupun gambar yang representatif geometric shorthand model yang kita bahas pada poin C ini. Model ringkas geometrik. Yang kemudian adalah bisa juga dalam bentuk discrete ring atau cincinan diskret, yaitu Anda lihat sekarang mereka ini bentuk struktur cincin. Jadi SiO silikat ini kemudian ketemu ujung bentuk cincin seperti ini. Ini juga salah satu contoh molekul silikat yang diskrit. Ini bentuknya model shorthand geometriknya seperti ini. Dan kemudian rumus dari sebuah anion silikat dalam bentuknya yang molekul diskrit diberikan dengan berdasarkan jumlah atom Si dan jumlah atom O pada struktur tersebut. Sehingga kalau Anda punya sebuah single tetrahedron dengan SiO4- seperti ini, maka formulanya adalah SiO4 4- sesuai dengan muatan yang kita hitung tadi. Dan kemudian juga mungkin misalnya 2 buah tetrahedral yang saling sharing pada atom O corner, maka ini adalah O pada sisi sudutnya
dan kemudian di-sharing oleh dua buah atom Si, dan ini juga sebuah bentuk anion berupa molekul dan diskrit tadi. Nah, ini adalah contoh dari Si2O7, dan Anda itu nanti akan ketemu muatan dari sebuah anion ini, yaitu 6 min. Dan kemudian juga tiga buah tetrahedra, tapi dalam bentuk ring, bentuk sebuah cincin ya. Si ya ini juga ini adalah Si yang tetrahedra tersebut. 1, 2, 3 buah atom Si ya. Si3O9 6 min. Ini contohnya. Dan kemudian ada juga 6 buah tetrahedral yang membentuk sebuah cincin. Hitung saja berapa Si-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ini Si6. O-nya 18, makanya lah 12 min. Nah, inilah contoh mereka ya. Kemudian tetrahedra tersebut bergabung untuk bentuk ring, chain, bands ataupun sheet seperti ini ya. Jadi kita lihat tadi ini contoh dari sebuah rantai tunggal yang tak berujung, yang tak terbatas seperti ini. Karena SiO sebuah anion silikat juga, tapi dalam bentuk polimerik satu dimensi seperti ini. Dan bisa kita gambarkan dalam bentuk geometric structure modelnya seperti yang di kanan ini. Kemudian juga infinite double chains atau sebuah rantai double yang tak terhingga ya. Atau karena dia bentuk double chains, maka ini bentuk sebuah pita dua dimensi seperti ini. Kalau ini adalah sebuah garis, ada garis yang ada panjang atau lebarnya ya, ini ada panjangnya, ini ada lebarnya, maka ini sebuah pita kita sebut. Ini sebuah kan dibangun oleh double chain. Ini satu rantai, maka ini double chain yang bergabung bersama, sehingga kemudian geometrik modelnya adalah seperti mereka gambar seperti ini. Ataupun infinite sheets. Jadi ini ngembangnya bukan hanya satu dimensi. Kalau ini kan satu dimensi ya, satu dimensi yaitu pada sumbu X dia mengembang memanjang bidang ini. Nah, untuk yang ini adalah infinite sheet, yaitu mengembang baik ke kiri, ke kanan maupun atas bawah, baik dalam dua dimensi, dalam sumbu X dan sumbu Y. Silikat ini mengembang, maka kita punya sebuah infinite sheet atau lembaran yang tak terhingga. Dan inilah gambarannya untuk sebagian segmen dari lembaran silikat yang tak terhingga ini. Silikat adalah padatan kovalen jaringan di mana mereka ini sangat stabil dan memiliki melting point yang tinggi. Jadi sifat stabil dan melting point yang tinggi adalah merupakan implikasi dari struktur kovalen jaringan yang dimiliki oleh silikat. Kemudian dalam struktur silikat ini ada kation-kation rupanya ya. Ada kation-kation logam yang itu kita lihat ya, karena kenapa mesti ada kation? Karena silikat sendiri adalah bermuatan negatif. Sebuah suatu anion dalam ukuran molekul yang besar, maka perlu ada muatan positif untuk menetralkannya. Itu diperankan oleh kation. Artinya apa sebenarnya? Artinya adalah ada ikatan ionik yang terbentuk di sini. Ada ikatan ionik yang terbentuk antara kation dengan anion silikat. Dan makin banyak ikatan-ikatan ionik pada struktur silikat ini, maka makin mudah dia itu mengalami proses pecah dia. Dan itu utamanya terjadi pada proses erosi dalam bebatuan. Jadi kalau dia sangat ionik, ya kita lihat misalnya garam. Kan garam itu sangat ionik. Sifat garam atau ionik itu adalah saling dia itu mudah berderai ya, pecah berderai. Itulah sifat dari senyawa ionik. Garam-garam secara umum. Kenapa demikian? Karena adanya gerakan atau pergeseran dari kisi-kisi kation dan anion, maka dia akan bisa mengalami tolak-tolakan kalau misalnya kation dan kation lain itu dalam posisi yang sejajar atau berdekatan, maka dia akan mudah mengalami cleavage atau pemisahan ya, dan itu dalam bentuk berdarainya suatu garam-garam dari garam-garam yang memiliki ikatan ionik tersebut. Dan itu terjadi pula pada silikat-silikat yang mengandung kation. Makin banyak ion-ionnya, makin ionik ikatannya, makin mudah mineral tersebut untuk mengalami pecah atau fracture. Dan itu kemudian akan memudahkan lagi dalam proses erosi itu terjadi.
pada slide ini, nah inilah contohnya ya. Pada contoh inilah sebuah contoh tanah liat atau clay atau monomorglanit. Ini merupakan struktur silikat ya. Ini adalah struktur silikat ya. Pada gambar ini ada silikon di tengah, ada oksigen di share dengan yang lain, dan kemudian juga ada silikat. Dan kita lihat sekarang ada kation itu Na+ di sini. Jadi antara lapisan silikat pada tanah liat ini dengan lapisan silikat yang bawahnya, maka itu ada kation yaitu Na+ yang berfungsi untuk menetralkan kelebihan muatan negatif dari struktur silikat ini. Begitu ya. Baik, nah kembali ke sini. Ini adalah skema jaringan struktur dari beragam silikat. Jadi ada namanya nesosilikat, contohnya adalah ini sekarang ya. Ada komposisinya adalah SiO4, itu namanya nesosilikat. Kemudian kalau Si2O7 itu adalah disebut dengan sorosilikat. Contohnya adalah mineral ini hemimorfit seperti ini. Kemudian ada siklosilikat, contohnya Si6O15 seperti ini. Untuk sebuah siklus, sebuah cincin, namanya siklosilikat. Kemudian juga ada yang untuk yang seperti ini, juga ada inosilikat seperti ini, double chain seperti ini, single chain ya. Ini adalah single chain, kemudian ini double chain, rantai ganda sekarang. Kemudian juga ada pseudosilikat seperti ini. Contohnya adalah mika. Nanti ada bahas mika nanti, apa itu mika. Nanti kita bahas dalam slide selanjutnya. Kemudian juga ada yang tektosilikat seperti ini ya. Tektosilikat dalam bentuk modal seperti ini. Maka contohnya legamnya adalah, contoh misalnya adalah kristobalit. Baik. Jadi ini contoh-contoh bagaimana linkage yang terbentuk, hubungan-hubungan terbentuk dari unit-unit silikat ini dari yang paling sederhana sampai dengan bentuk jaringan satu dimensi ataupun bidang atau pita seperti ini ataupun siklik seperti ini. Itu dibangun oleh unit dasar itu silikat, dan mereka akhirnya dijumpai dalam berbagai macam mineral yang utamanya ada dalam kerak bumi kita ini. Baik, kita mulai contoh yang pertama, yaitu clay atau monomorglanit. Bahasa kitanya adalah tanah liat atau tanah lempung ya. Maka apa itu tanah liat atau tanah lempung? Atau bahasa mineralnya adalah monomorglanit. Ternyata itu dibangun oleh silikat. Jadi ada silikat SiO4 seperti ini. Inilah SiO4, Si di tengah-tengah, kemudian O yang berwarna kuning seperti ini, itu berikatan dengan unit silikat yang lain. Dan ternyata untuk kasus monomorglanit atau tanah liat ini, maka juga ada O-nya di share yang lain, ini share O-nya ada di share lain, tapi kemudian khusus untuk bagian tengah-tengah ini itu bukan silikat, tapi ada aluminium di sini. Ini atom aluminium di tengah-tengah di sini pada bagian tengah ini ya. Maka ini aluminium juga berikatan dengan oksigen. Jadi ini kita lihat sekarang gambar yang lebih mudah dengan gambar polihedral seperti ini. Ini jauh lebih simpel untuk membayangkan struktur yang rumit seperti ini. Maka ini adalah silikat, silikat tetrahedral ini adalah silikat di semuanya. Di tengah itu ada silikon atom, gaya merah adalah oksigen. Nah, bagian yang ini adalah aluminium di tengahnya. Tapi kemudian dia berikatan kovalen dengan oksigen yang lain, dan dia membentuk struktur yang oktahedral seperti ini. Jadi kalau silikat adalah tetrahedral, maka aluminium membentuk struktur oktahedral. Dan di atasnya juga ada silikat yang lainnya. Maka itu satu helai pertama, satu lapisan yang dibangun oleh tetrahedral, oktahedral, tetrahedral, silikat, aluminat, silikat. Nah, begitu ya. Dan inilah kemudian satu lapisan pertama. Maka lapisan kedua itu ada sama seperti di atas ini, yaitu silikat, aluminat, tetrahedral, silikat lagi atau tetrahedral, oktahedral, tetrahedral. Ini pun demikian, tetrahedral, oktahedral, tetrahedral lagi. Dan di tengah-tengahnya ini itu adalah kation dan termasuk molekul air yang mengisi. Nah, kation gunanya sudah kita bahas tadi ya, untuk menetralkan kelebihan muatan negatif diperlukan kation ya, Na+ yang memerankan itu. Dan tapi kemudian juga ada air. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa misalnya tanah liat itu dimasukkan ke dalam air, dia langsung larut menjadi koloid ya. Dia mudah menjadi koloid, dia menjadi mudah dilarutkan dalam air menjadi koloid. Dan itu karena sifatnya yang seperti ini ya, bagaimana air yang mengisi pada rongga-rongga antar lapisan silikat, aluminat silikat pada
tanah lempung ini itu kemudian bisa untuk mengalami swelling, ya, swelling atau proses di mana dia akan memisah dan kemudian membentuk sistem koloidal. Inilah bentuk dari tanah liat yang bernama bentonit ataupun monilonit. Ini dia bentuknya tanah liat yang sering kita kenal selama ini, ya. Dan semuanya ini adalah kemudian apa yang menjadi penarik antara masing-masing lapisan ini. Kita punya TOT ini, tetrahedral, octahedral, tetrahedral. Di bawahnya juga ada tetrahedral, octahedral, tetrahedral. Maka lapisan ini kemudian dipegang oleh hanya gaya van der Waals. Hanya gaya van der Waals memegang antara satu lapisan dengan lapisan di bawahnya. Jadi nggak terlalu kuat sih. Kemudian kenapa ini berdarah, lihat ini mudah lapuk, hancur, walaupun dia adalah sama-sama logam, dia adalah sama-sama mineral, tapi dia bersifat seperti ini, ya karena dia dengan bentuk seperti ini, di satu lapisan dengan lapisan lain ternyata sangat-sangat lemah, mudah mengalami pergeseran, pembubaran, kan hanya van der Waals yang memegang mereka. Kemudian ini adalah tanah liat, di mana ternyata banyak gunanya, ya. Kalau selama ini kita tahunya hanya untuk membuat keramik, bangunan, tanah liat dipakai, ternyata lebih luas pada itu, bahkan untuk sampo, orang juga menggunakan, ada komponen tanah liat di sana, ada deodoran, ada facial mask, contohnya untuk beda yang kita pakai, yang putri-putri pakai, ya, yang mahasiswi pakai, yang ibu-ibu pakai, maka itu dibuat dari tanah liat. Juga lah pasta gigi, kemudian untuk bumbu makanan pun makan juga ada, ya, dan juga masalah-masalah pencernaan itu juga bisa dijadikan obat sebagai bagian dari untuk pengobatannya. Baik, saudara semuanya, ini adalah tentang sheet silikat. Jadi silikat dalam bentuk lembaran, ya, silikat dalam bentuk lembaran. Baik, saudara semuanya, kalau tadi kita punya tanah liat, monilonit, di mana kita punya silikat octahedral, yaitu ada aluminium di tengah di sini. Jadi aluminium sebagai komponen pada bagian octahedral, kemudian silikat kembali. Nah, sekarang tidak aluminium, tapi diganti dengan logam magnesium. Jadi magnesium pada posisi tengah-tengah sekarang. Jadi silikat bawah, atas silikat, tapi kemudian ada bagian octahedral yang diisi logam magnesium, bukan logam aluminium, seperti pada kasus pada silikat tadi. Nah, ini kita punya sama strukturnya, jadi silikat tetrahedral, octahedral, tetrahedral lagi, di mana silikat, kemudian ada magnesium di sini dengan oksigen yang berikat secara kovalen, dan kemudian juga dengan silikat lagi di bawah, dan itu lembar pertama. Dan kemudian lembar kedua pun ada di sini, tapi sama persis, ya, TOT lagi, TOT. Tapi in between the sheet of silica tetrahedral adalah hidroksil ion. Jadi kalau sebelumnya ini adalah Na+ untuk kasus monilonit, maka sekarang kita punya logam anion hidroksil yang ada di sini. Nanti Anda bisa menghitung kenapa mesti anion yang ada di sini. Nanti coba dihitung semuanya, berapakah kelebihan muatan di sini. Setelah Anda menggunakan faktor magnesium, nanti akan ketemu bahwasanya ada kelebihan muatan negatif, yaitu kemudian kelebihan muatan positif, yaitu kemudian ada hidroksil yang akan menetralkan dari struktur dari TOT yang pada lapisan ini. Kemudian ikatan kovalen pada lapisan-lapisan mika, ini namanya mika, ya. Contoh dari sini adalah mika. Ini dia batunya, ya. Bagannya, molekulnya seperti ini. Tapi kalau bentuk lihatnya secara visual seperti ini. Dan kenapa ini lembaran seperti ini, maka bisa dijelaskan dengan adanya lembaran-lembaran pada struktur dari silika. Baik, ini adalah lembaran-lembaran yang bisa dibuka. Karena dia adalah batu mika, tapi dia bisa bentuk lembaran seperti ini. Merupakan refleksi dari struktur internal bagaimana tatanan TOT pada struktur silika. Ikatan kovalen pada lembaran mika itu sangat kuat, tapi ikatan ionik yang dibentuk oleh hidroksil ion are very weak. Jadi pada struktur silikatnya, maka antara mereka di atas ini kovalen yang kuat. Tapi kemudian dalam hal ikatan ionik antara dia ini sebagai bagian yang positif dengan ion hidroksil, maka ini adalah yang lemah, ya. Yang lemah, tidak kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Ikatan layer-layer di antara ikatan ini omega very weak, which explain why layers omega can be built apart. Itu menjelaskan, ya, antara ini, ya, sangat lemah terikat. Ya, sama seperti tanah liat tadi, ini pun demikian.
bagaimana ini tidak antara satu lapisan dan lapisan sebelah tidak dihubungi kekuatan ikatan yang baik, akhirnya kemudian mereka pun bisa dilepaskan seperti ini karena memang tidak terikat dengan kuat. Paling hanya gaya van der Waals ataupun paling ada ion OH- sekedar untuk menetralkan muatan yang positif pada lapisan-lapisan silikat, dan hidroksil tidak berikatan dengan ikatan yang kuat. Karena ya nanti Anda bisa berhitung energi kisi lagi ya. Ada syarat energi kisi, yaitu syarat di mana kation dan anion itu mesti ukurannya sama besar, maka untuk menghasilkan energi kisi yang besar. Sementara ini tidak demikian ya. Walaupun anion di sini OH-, tapi kemudian kita mempunyai silikat yang sangat besar seperti ini, maka ini bukanlah yang disukai dari si energi kisi. Akibatnya apa? Akibatnya senyawa kita ini ataupun struktur silikat nika ini pun tidaklah kuat ikatannya, dan akhirnya kemudian dia mudah untuk dilepaskan lapisan lebaran dari nika ini. Oke. Baik, saya kira pada slide ini kita akan bicara tentang asbestos, di mana asbes, the double chain of silicate unit can link side by side to give sheets of empirical formula Se2O5 2-. Jadi double chain of silicate unit. Jadi unit silikat dalam bentuk double chain dapat saling terhubung side by side to give a sheet of empirical formula seperti ini ya. Ini sebuah chain of silikat. Kemudian contohnya apa asbestos sekarang itu Mg3 Se2O5OH4 yang disebut dengan kristotil atau asbes putih, di mana kita memiliki layer yang saling selang-seling antara silikat ion dan OH- dan Mg2+ mengisi pada hole-hole yang tersedia, gitu ya. Dan inilah strukturnya dari asbestos tersebut, ada silikat dan juga magnesium oktahedron pada posisi yang warna hijau seperti ini. Terus semuanya ini kita bandingkan dengan talc. Jadi mereka ini mirip ya, antara strukturnya hanya saja pada talc. Talc ini adalah bentuk ataupun jenis mineral yang lain yang nanti kita lihat yang mungkin Anda pernah dengar dengan talc, beda talc ya. Maka ini strukturnya. Maka khususnya di sini ada pada lapisan ini ada lapisan silikat lagi di bawah. Jadi kalau bedanya sedikit dengan white asbestos chrysoprase ini ya, hanya ini dan ini. Nah, nanti semuanya kita nanti akan melihat bagaimana efek ini terhadap sifatnya masing-masing ya. Ini white asbestos ini digunakan orang untuk nanti kita lihat untuk kebutuhan fireproof material. Ini dia sekarang digunakan untuk atap, dan sementara talc kita gunakan untuk digunakan orang untuk membuat sebagai kosmetik untuk beda. Nah, ini adalah asbestos tersebut, di mana ternyata asbestos itu ada dua jenis pula. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang 10% yang digunakan orang itu adalah white asbestos yang struktur pada slide belakang tadi ini ya. Dan ini adalah struktur dari dia dibangun atau ada sebanyak 95% asbes yang berarti adalah asbes putih yang tidak masalah tersebut, dan ada ternyata 5% dari asbes yang berbahaya, di mana dia ini berbentuk seperti ini ya, berbentuk seperti fiber ini adalah asbes biru. Jadi brake lining, kampas rem pada kendaraan motor kita itu menggunakan fiber asbesnya. Ini kebetulan asbes biru, jadi ini cukup berbahaya. Kenapa demikian? Berbahayanya bukan karena apanya. Jadi kalau dia ini adalah powder, ini adalah fiber yang dibangun oleh silikat yang tentu saja stabil ya. Maka itu bisa terhirup oleh orang dan kemudian bisa nempel di paru-paru, nempel di terbesar seperti ini silikat. Fiber dari asbes biru tersebut yang berbahaya. Begitu. Dan ini orang sering menggunakan asbes putih untuk kebutuhan dari atap, dan kelebihannya itu adalah fireproof, jadi anti terhadap nyala api. Jadi diharapkan kebakaran tidak akan mengamuk api di sini. Karena apa? Karena dia material fireproof ya. Kemudian tadi udah kita singgung adanya namanya talc ya, talcum powder seperti Johnson Baby, merek beda seperti ini adalah talc tersebut. Nah, bedanya dengan
mirip sekali dengan apa tadi, dengan asbestos, hanya kita menambahkan satu buah sheet silikat pada bagian bawah. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah struktur dari talc. Dan ini adalah struktur dari white asbestos yang sebelah kiri, dan yang B ini adalah talc. Dan kita lihat ini adalah silikat layer, ini adalah hidroksida di sini, silikat lagi, hidroksida, silikat, dan seterusnya. Dan sementara pada talc itu adalah silikat hidroksida, kemudian adalah lapisan silikat yang kita lihat dalam bentuk seperti ini. Ini struktur dari talc, karena ini struktur dari asbestos putih. Kemudian pada bagian ini kita masuk tentang aluminium silikate.